Mirror, mistis, horor. www.radio.unpad.ac.id Radio Unpad, saluran informasi Universitas Pajajaran. Halo Sivitas, selamat malam. Balik lagi di podcast Mirror, mistis horor. Kali ini bareng aku Sidia Stafa dari Fakultas Ilmu Komunikasi bakal bawain hal yang istimewa di malam Jumat kalian. Dan kita bakal ditemenin sama teman-teman runners lain buat berbagi cerita horor yang pastinya bakal bikin Sivitas merinding. Halo, aku Syarvina Anissa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, aku Fonika dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, aku Miriam Amanda dari Fakultas Pertanian. Halo, aku Dinda dari Fakultas Keperawatan. Nah, bakal seru banget nih podcast kali ini. Bener banget nih, pasti suasananya bakalan makin bikin merinding. Ngomong-ngomongin merinding nih, malam ini kita bakal ngomongin tentang ketempelan. Nah, kalau gitu yuk kita langsung aja dengerin kisah horor yang pertama. Cerita horor dari Korea Selatan. Selain terkenal dengan Korean popnya, Korea Selatan sesungguhnya juga memiliki banyak tempat wisata indah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu tempat pariwisata populer di negara yang terkenal dengan operasi plastiknya itu yakni Pulau Jeju. Pulau Jeju memiliki lanskap yang indah, padang rumput dan gunung berapi membuat pulau yang dikelilingi laut biru tersebut ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tak hanya itu, Pulau Jeju juga sering dijadikan lokasi syuting. Hal tersebut menambah daftar panjang sebab Pulau Jeju ramai dikunjungi orang. Akan tetapi, siapa sangka pulau yang indah tersebut ternyata memiliki kisah misteri. Semua bermula dari seorang wisatawan lokal yang berkunjung dan mengambil foto dengan latar belakang padang rumput di Pulau Jeju. Pria tersebut mengambil foto di ujung tebing. Dari sekian banyak foto yang ia ambil di ujung tebing, ternyata salah satunya terdapat kejanggalan. Di salah satu foto, tampak sosok berambut panjang yang mengintip dari balik tubuh si wisatawan yang tengah berfoto. Padahal, wisatawan itu berfoto di ujung tebing. Bagaimana bisa? Foto mengerikan tersebut kemudian viral dan menjadi bahan pembicaraan di Korea. Bahkan, stasiun televisi setempat sampai mewawancarai penduduk di Pulau Jeju untuk mengetahui kisah di balik foto tersebut. Dari keterangan warga setempat, diketahui 20 tahun lalu ada seorang pria yang jatuh di tebing tersebut. Peristiwa naas tersebut sempat heboh dan dimuat di beberapa koran. Saat diselidiki, foto pria yang terjatuh 20 tahun lalu itu ternyata mirip dengan wajah yang mengintip dari balik tebing. Meski banyak yang tidak percaya, namun ahli fotografi yang telah meneliti foto tersebut meyakini tidak ada rekayasa di foto misterius itu. Nah, gimana nih, Sivitas? Serem gak sih? Jadi ceritanya tuh tentang penampakan gitu. Kalau menurut kalian guys, serem gak? Berarti itu cowok yang di foto tuh ketempelan gitu ya sama hantu yang jatuh dari tebing. Iya nggak? Nah, bener banget sama arwah yang jatuh dari tebing itu. Saran sih ya, cowok itu ketempelan sampai rumah nggak ya? Banget sih. Ngomong-ngomong soal ketempelan nih, aku punya satu cerita pengalaman pribadi aku sih, guys. Wah, boleh banget tuh. Wah, ceritain nih. Gimana? Nah, pasti penasaran kan? Waktu pas aku masih kecil nih, aku tuh sering banget nangis dan aku tuh sukanya tidurnya tuh di bawah gitu, di lantai. Nah, katanya sih ini aku diceritainnya pas udah aku gede ya, udah sekitar umur ya 17 tahunan lah. Katanya tuh aku yang emang suka sama aku. Jadi kenapa aku nangis itu tuh katanya emang aku tuh ditempelin gitu. Dan setelah aku diurut lah ya istilahnya tuh, kalau orang dulu tuh sama orang pinter kan kata orang tua aku. Dan setelah aku diurut tuh aku udah nggak nangis
kayak gitu teman-teman. Jadi emang sih katanya tuh si nenek itu tuh suka sama aku, makanya dia tuh nempel mulu di badan aku kayak gitu. Dan sampai sekarang pun aku suka ngerasain hal-hal yang aneh gitu sih. Tuh, Waduh, sebenarnya kalau masalah ketempelan kayak gitu aku juga pernah sih. Gak percaya. Nggak boleh dong percaya. cerita dong. Kalau aku juga waktu kecil sih, tapi waktu itu kan aku sepedaan. Terus udah maghrib gitu. Nah, waktu itu aku sepedaan tuh sendirian kan. Terus kalau maghrib kan orang-orang biasanya suruh pulang tuh. Aku malah masih sepedaan. Terus waktu lewat pohon nangka gitu gede, udah maghrib, waktu pulang aku langsung panas gitu kan, demam. Nah, terus akhirnya dipanggilin tukang urut juga, sama kayak kisahnya si Dinda. Terus waktu udah selesai tuh katanya ada yang nempel juga. Terus yang nempel tuh katanya cewek itu di sepedaku tadinya. Terus akhirnya diusir deh sama itu si tukang urutnya. Sampai sekarang udah nggak ada cerita lagi sih, tapi beneran hilang nggak? Soalnya aku juga ini kayak nggak tahu sih ketempelan atau enggak, tapi kayak ada ngikutin gitu loh katanya. Jadi waktu itu ini kejadiannya sekarang sih, maksudnya di masa-masa perkuliahan sekarang. Jadi kayak aku tuh katanya diikutin sama arwah anak kecil gitu. Terus katanya tuh lumayan ganggu, tapi ganggunya tuh bukan ke aku tapi ke teman kosan aku. Jadi kayak dia tuh diketok-ketok pintunya, tapi pas dibuka nggak ada orang gitu. Kayak sering dia tuh digangguin gitu. Jadi kayak gitu sih, tapi untungnya dia nggak gangguin aku. Cuma sampai sekarang aku nggak tahu itu masih ada atau enggak. wah, kalau lagi di kosan kayak gitu bakal serem banget sih. Iya, makanya di kosan aduh parah banget lah. Makanya aku tuh suka merasa beruntung sih, jadi bukan tipe orang yang bisa merasakan hal-hal gaib. Iya, nggak cukup sensitif. Tapi di sini ada yang sensitif nggak? Tapi walaupun aku nggak sensitif atau bisa merasakan hal gaib sih, tapi aku punya juga nih cerita yang dialamin sama keluarga aku. Pada mau denger nggak? Mau. Jadi dulu tuh waktu aku kecil, dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMP tuh aku pindah-pindah rumahnya. Nah, terus sempet ngontrak di daerah rumah yang deket sama nenek kakek aku gitu. Dan karena di rumahku tuh yang tinggal cuma 3 orang, aku, ibu aku, sama adik aku. Rumahnya tuh rumah tua, tapi rumahnya gede dan banyak lorongnya. Udah gitu di halaman depannya ini ada 2 pohon mangga yang emang udah gede banget pohonnya, karena emang rumahnya kan rumah tua, jadi pasti tuh pohon mangga udah ada bertahun-tahun gitu kan. Mungkin baru beberapa bulan aku tinggal di sana, emang lumayan banyak kejadian aneh sih, tapi emang bukan aku yang rasain, tapi emang orang-orang di rumah yang rasain. Salah satunya tuh ibu aku. Jadi pernah nih satu malam ibu aku tuh ngerasain ada yang kayak mainin pintu depan gitu, kayak dia tuh mainin gagang pintu kayak yang berusaha untuk masuk. Nah, ibu aku tuh mikirnya bukan hal gaib ya, jadi ibu aku mikirnya itu ada orang yang mau masuk, maling gitu. Nah, karena rumah ini posisinya deketan sama rumah kakek aku, makanya ibu aku minta tolong kakek buat cek siapa yang ada di depan rumah, dan buat jaga-jaga minta tolong kakek aku buat bawa senjata tajam gitu atau alat tumpul buat mukul si orang tersebut. Akhirnya kakek aku setuju, terus dia pergi kan, karena rumahnya tuh beda RT gitu, mungkin 5 menit kali ya kalau di jalan kaki. Nah, tapi setelah ditungguin, kakek aku tuh nggak ada ke rumah gitu. Dan udah berapa lama tuh kakek aku nelpon ke ibu aku. Dia tuh katanya, dia bilang dia tuh udah sempet sampai depan rumah, tapi ternyata yang dia lihat di depan rumah tuh
bukan orang. Yang ngetok-ngetok dan nyoba buka pintu tuh bukan orang. Makanya kakek aku tuh balik lagi karena dia nggak berani ya. Karena itu bukan orang. Serem banget sumpah. Waduh bos. Iya, jadi emang rumahnya tuh mungkin karena pohon mangga juga kali ya. Kan tadi Sidi juga katanya waktu kecil lewat pohon mangga gede, apa ya, barangkali emang pohon mangga tuh punya aura seseram itu kali ya. Waduh bos. Itu Kayaknya ini kalau ya. pohon-pohon besar identik gak sih? Iya sih, bener banget. Iya, pohon mangga terus beringin juga gak sih? Bentar deh. Wait, aku mau nanya. Apaan sih? Kok serem? Apa nih? Kalian tuh pernah nggak sih kayak diserupain gitu? Dia Diserupain, jadi itu kayak Oh, ada doppelganger gambaran gitu deh. ya? Nah, iya itu namanya. Sebenarnya ini aku singkat aja sih. Jadi tuh dulu pas lagi-lagi nih pas aku kecil, aku tuh katanya pernah diserupain. Jadi waktu pas maghrib, harusnya kan kalau maghrib tuh anak kecil pulang ke rumah kan kayak tadi cerita sih. Nah, aku tuh malah main sepeda. Nah, terus temen aku tuh niatnya pengen jemput aku nih ke rumah untuk biasa dulu kalau kita tuh kayak kelas gitu kan. Nah, terus tuh ternyata temen aku tuh ngeliat aku lagi main sepeda di lapangan. Padahal aku itu lagi main sepeda ke arah warung deket sama sungai gitu deh, pokoknya dulu tuh dekat sama rumah aku gitu lah. Nah terus dia tuh manggil aku yang di lapangan itu, tapi ternyata aku nggak nyaut, cuman ngeliat ke teman aku doang gitu. Terus ya teman aku akhirnya kabur lah ya ke rumahnya lagi gitu, balik. Terus besok dia nggak mau main lagi sama aku gara-gara kejadian itu. Sumpah serem banget. Ada apa dengan main maghrib dan main sepeda? Iya sih, sepeda. Makanya nggak berhenti keluar maghrib itu. Tapi emang kata orang-orang dulu kan emang kayak gitu sih. Tapi untung banget ya sekarang kita cerita-cerita horor gini posisinya nggak lagi di kosan. Ya bener, kalau di kosan udah deh. Mungkin anak kecilnya ikut ngomong kan. Hey. Gak, sumpah soalnya sampai sekarang kan nggak tahu nih masih ada atau enggak. Katanya sih masih. Jeng. Nah makanya kan menurut aku mumpung lagi di rumah gini, ayo Sivitas perbanyak konsumsi horor. Bener banget. Karena kalau misalkan di rumah aja takut bisa pindah kamar ke kamar-kamar kakak adiknya atau mungkin kamar mamanya kalau boleh kayak gitu. BTW guys, nggak kerasa nih udah 10 menit kita ngobrol-ngobrol horor mulu nih dari tadi. Kalau gitu, aku Dinda pamit undur diri dulu ya, Sivitas. Aku Sidi, pamit undur diri. Aku Servina pamit undur diri. Aku Fonika pamit undur diri. Dan aku Miriam Rolanda yang lagi di kamar sendirian pamit undur diri. Nah, jangan lupa Sivitas terus pantengin Radio Unpad di www.radio.unpad.ac.id, Instagram Radio Unpad di @radiounpad, dan Twitter Radio Unpad di @radiounpad. Karena bakalan banyak konten-konten menarik pastinya. Kalau kayak gitu, kita pamit undur diri dulu ya, Sivitas. BTW, itu di belakang kita ada apa ya? Waduh. Ya guys.